Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada pagi ini kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu atas segala pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Engkau membangunkan kami pada pagi ini dan memberikan satu hari yang baru yang akan kami jalani. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang menolong kami sepanjang satu hari ini. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga segala yang kami lakukan akan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Jumat 4 April 2025, tertulis dalam Yohanes 16 ayat 8, demikianlah bunyinya. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh karya Kristus di dunia merupakan karya sejarah yang hanya dapat dirasakan, diingat, dan disadari oleh manusia dengan pertolongan Roh Kudus. Saat Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia mengutus Roh Kudus untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kata menginsafkan adalah sama artinya membuktikan, meyakinkan, dan menerangi. Kehadiran Roh Kudus membuat manusia di dalam dunia ini sadar akan adanya dosa, kebenaran, dan penghakiman. Selain itu, kehadiran Roh Kudus juga membatasi kejahatan karena Roh Kudus akan menahan pekerjaan para iblis yang merusak dunia melalui kejahatan dan dosa. Dosa adalah sesuatu yang serius karena mengakibatkan maut, yaitu kematian kekal dan keterpisahan dengan Allah. Roh Kudus terus berkarya sampai Kristus datang kembali untuk kedua kalinya. Hanya Roh Kudus yang dapat menginsafkan seseorang akan dosanya dan menerangkan kepadanya kebenaran Kristus. Ia menginsafkan orang akan dosanya dan menariknya kepada pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, sampai sekarang, Roh Kudus masih terus bekerja karena Dia adalah pesan kebenaran Alkitab dari ribuan tahun yang lalu tetap bisa didengar oleh manusia. Karena itu, marilah ikuti kehendak Roh Kudus. Jika kita tidak ingin jatuh pada tindakan dosa yang berujung pada penghakiman dan hukuman, biarlah kita membuka hati kita dan bimbingan Roh-Nya yang kudus membuat hidup kita selalu berbuah kebaikan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas keselamatan yang telah Engkau beri dalam kehidupan kami. Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus untuk menginsafkan kami akan dosa yang telah kami lakukan dan menuntun kami untuk mengakui dan menyesalinya dan membawa kami kepada pertobatan. Terima kasih ya Roh Kudus atas tuntunan-Mu bagi kami hari lepas hari.
bimbingan-Mu yang membuat hidup kami menjadi berbuah, membuahkan kebaikan. Pada pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang menolong mereka, khususnya mereka yang sedang sakit. Engkaulah yang memberikan kesehatan dan kesembuhan. Dan bagi jemaat-Mu yang sedang dalam duka cita, dalam pergumulan yang berat, ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang menolong mereka, memberi kekuatan dan penghiburan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan mereka untuk menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.